Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku, teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak hak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetap tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambang. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita kisah di mana Yesus memberitakan penderitaannya yang ketiga, dan juga berkaitan dengan permintaan ibu Yakobus dan Yohanes. Jadi Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem, dia memberitahukan kepada para muridnya untuk yang ketiga kalinya bahwa dia akan menderita. Dia akan menderita, akan diolok-olok dan mati disalib. Dan pada saat itu tentunya yang melakukan hal-hal itu adalah orang-orang yang membenci Yesus, ya. Tetapi Yesus harus menerima semuanya itu, sebab dengan menyerahkan dirinya, Yesus sedang menjalankan misi mulia di mana tebusan bagi manusia akan mulai terlaksana. Dan pada kisah berikutnya, permintaan ibu Yakobus dan Yohanes kepada Yesus agar kelak ketika Yesus berada dalam kerajaannya, mau untuk mendudukkan anak-anaknya di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus. Tetapi yang menarik di situ, Yesus menjawab bahwa, "Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum?" Tentu di sini adalah salib, penderitaan yang akan dialami oleh murid-murid itu
ketika mereka menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk mewartakan kerajaan Allah atau siap membela kebenaran, berhadapan dengan berbagai bentuk tantangan yang dihadapi. Meskipun mereka menjawab, tetapi Yesus kemudian mengatakan untuk menentukan duduk di sebelah kiri dan kanan itu bukan urusan Yesus, tetapi Bapanya. Dan teman-teman saudara-saudari, menggarisbawahi itu semua, Yesus kemudian berpesan bahwa kalau pemimpin-pemimpin dunia ini, penguasa-penguasa dunia ini memerintah dengan tangan besi atau memerintah rakyatnya dengan kekerasan, di mana semuanya itu bertujuan agar mereka itu bisa melanggengkan kekuasaannya. Mereka menganggap diri sebagai penguasa yang tidak boleh dibantah, menjadi penguasa yang mau dilayani, menjadi penguasa yang otoriter, yang tak seorang pun boleh mengkritiknya, yang tak seorang pun yang boleh menasihatinya. Apa yang dikatakannya itu adalah sebuah kebenaran, sehingga itulah yang mesti dilakukan oleh orang banyak. Singkat kata bahwa posisi ini tentu merupakan posisi di mana ruang kebaikan, ruang kebenaran tidak mendapatkan tempat di dalam. Lalu Yesus kemudian mengajarkan kepada mereka posisi seorang murid atau posisi pengikutnya. Jadi mereka dipanggil ya, bukan untuk menjadi seperti yang dikatakan sebelum, tetapi mereka dinasihati oleh Yesus, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ya. Jadi murid itu adalah seorang pelayan. Dan berikutnya, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Nah, seorang hamba dalam arti dia setia kepada Allah, setia sungguhnya kepada Yesus, tanpa menuntut banyak hal. Dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Yesus sendiri. Tentu dalam hal ini mewujudkan kerajaan Allah itu. Lalu pada akhirnya Yesus mengatakan seperti dirinya bahwa seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi menjadi jelas, Yesus tidak hanya mengajarkan, tapi dia sendiri juga melakukan itu. Bisa saja Yesus itu dia kan Allah, bisa saja dia berkuasa dengan kekuasaannya sebagai Allah, atau bisa saja ya dia yang sudah disanjung-sanjung banyak orang, yang sudah dielu-elukan banyak orang ya, diangkat menjadi raja dan memimpin, bisa memimpin perangkap, memimpin menjadi pemimpin yang otoriter seperti yang digambarkan dari pemimpin yang lalimnya seperti itu. Bisa saja Yesus melakukan itu semua, tapi ya dia tahu bahwa itu bukanlah misinya, bukan tugasnya. Jadi dia datang ke dalam dunia ini untuk melayani manusia dan menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dengan demikian, sebagai pengikut, poin ini menjadi penting untuk dihayati bahwa kita dipanggil dalam arti ini sebagai pelayan atas kebenaran. Kita bertindak atas nama kebenaran, berbuat atas nama kebenaran. Di tengah keluarga kita bertindak sesungguhnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas keluarga. Di tempat kerja, keadilan, kejujuran dan sebagainya itu mesti dikedepankan, maupun di tengah kehidupan masyarakat. Jadi kerjasama itu sangat penting dibangun. Itu semua bertujuan agar persaudaraan itu bisa dirasakan di sana. Nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi, nilai persaudaraan, nilai-nilai yang lain itu bisa terjadi di sana. Dengan demikian teman-teman saudara-saudari, ruang akan kebenaran dan juga ruang kebaikan bersama itu ditampilkan di sana atau mendapat tempatnya, karena kita tentunya membuka hati akan kehadiran Allah di dalam diri kita dan menjadikan kita sebagai pelayannya, hambanya. Jadi teman-teman saudara-saudari, kita sebagai orang yang telah dibaptis ya, semangat spiritualitas hamba dan pelayan ini ya menjadi poin penting yang kita hayati dalam kehidupan kita. Tentu kita menjadi pelayan dan hamba Allah dalam arti ini, di mana
cerminan atau pancaran keluarnya adalah kita melakukan kebaikan, kita melakukan apa yang menjadi kemauan Allah, kehendak Allah dalam kehidupan kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.